Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa li jami'i ulumihi wa asrarihi fid darain. Amin. Di dalam kitab karangan Sayyid Maliki, yaitu Qul hadhihi sabili, kitab yang dikarang oleh beliau, yaitu Qul hadhihi sabili, menerangkan bahwasanya yaitu pada bab asrarus saum, pada bab rahasia-rahasia puasa. Puasa itu terbahagi dua. Ada saumu bin nisbah, ada merupakan puasa yang disebut dengan kuantitas atau secara jumlah, ada yang disebut dengan kualitas atau mutu puasa. Jadi puasa itu terbahagi dua, ada puasa kuantitas, ada puasa kualitas. Yang pertama ialah puasa kuantitas atau bin nisbah, secara jumlah. Puasa dengan jumlah atau kuantitas itu terbahagi tiga. Yang pertama ialah sepaling rendah, sepaling sedikit ialah dia al-iktisaru ala saumi ramadhana, mengambil ringkas dengan puasa Ramadan saja. Itu merupakan puasa yang paling rendah. Jumlah dalam masa setahun dia hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Itu merupakan puasa yang paling rendah. Sedangkan puasa pertengahan yaitu al-wusta disebut di segi kuantitas, yaitu fahiya antasuma sulusu dahari. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa di sepertiga tahun, yaitu wa mahma sumta al-isnaini wal khamis kana zalika ma'a ramadhana sulusas sanah, yaitu bosnya berpuasa engkau hari Senin dan hari Kamis beserta bulan Ramadan. Nah, maka itu merupakan disebut dengan sepertiga tahun. Satu bulan Ramadan puasa ditambah Senin Kamis puasa sunnah, maka itu disebut dengan puasa pertengahan, puasa sepertiga tahun, hampir sepertiga tahun dia puasa. Sedangkan yang ketiga ialah yaitu nang paling a'la, nang paling tinggi, yaitu saumu Daud alaihi salam, yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam, bahwasanya wahwa an yasuma yauman wa yuftira yauman fazalika afdalu min shaumid dahar. Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, sehari puasa, satu hari kada, satu hari puasa, satu hari tidak. Ini merupakan puasa yang paling afdal. Bulan Ramadan full satu bulan ditambah pulang setiap hari, satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Itu merupakan puasa yang paling tingkat tinggi, itu di segi kuantitas atau berupa puasa berupa jumlah. Ada puasa yang di segi mutu, yaitu di segi mutu itu juga terbahagi tiga macam. Pembahagian yang kedua ialah puasa kualitas atau mutu. Ada tiga macam. Yang pertama ialah adanaha, yang sepaling rendah, yaitu ayyaqtasira alal kafi anil muftirati min ghairi ayyakuffa jawahirahu anil manahi, wa dzalika shaumul awami. Ialah yang pertama
bahwasanya dia itu mengambil sedikit atau mengambil ringkas atas menahan daripada yang membatalkan saja, dan tidak menahan anggota daripada sesuatu yang dilarang. Hanya menahan sesuatu yang membatalkan, tidak menahan anggota daripada sesuatu yang dilarang. Ini merupakan puasa tingkatan awam atau tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua ialah ayyudhifa ilaihi kaffal jawarih fayahfazu lisanahu anil ghaibah wa ghairiha. Yang kedua ialah bahwasanya dia menambah kepadanya, yaitu menahan anggotanya. Di samping dia tidak berbuka atau menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa, dan dia menahan anggota-anggotanya. Di antaranya ialah menahan lisannya daripada ghibah, menahan matanya daripada memandang yang tidak atau yang bersyahwat, dan menahan seluruh daripada anggota-anggotanya. Wazalika shaumul khawasi. Ini merupakan tingkatan puasa khawas. Sedangkan yang ketiga ialah as-salisah. Yang ketiga ayudhifa ilaihi siyanatal qalbi anil fikri wal waswasi waj'aluhu maqsuran ala zikrillah wa zalika shaumu khawasil khawas wa huwal kamalu. Yang ketiga ialah menambah lagi bahwasanya dia memelihara hatinya daripada pemikiran atau hayalan yang tidak bermanfaat. Memelihara dirinya sesuatu yang terselip hayalan yang tidak bermanfaat, dan dia itu menjadikan hanya tujuannya atas mengingat Allah saja. Inilah merupakan puasa, yaitu puasa khawasul khawas. Ini merupakan puasa yang paling sempurna, puasa yang paling tinggi. Kemudian summa lisaumi khatimatun biha yakmulu wahya ayyuftira ala ta'amil halalin. Bahwasanya puasa yang tiga di atas, yang tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga, semua itu lisaumi khatimah. Penutupnya bagi puasa itu pada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga ialah supaya sempurna. Jadi penutup bagi puasa itu supaya menjadi sempurna adalah dia yang pertama ayub tira ala ta'ami halalin, bahwasanya dia berbuka dengan makanan yang halal. Jadi puasa yang di atas tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu harus ditutup dengan yang diantaranya ditutup dengan makanan yang halal. Kalau tidak berbuka dengan makanan yang halal, maka puasa itu sia-sia. Tingkatan yang ketiga sia-sia, apalagi tingkatan yang kedua dan yang pertama. Nah, jadi kita harus berbuka dengan sesuatu makanan yang halal agar penutup puasa itu sangat sempurna. Dan lagi wala yastaksira minal akli bihaisu yatadaraku ma fatahu minal ghada'i, dan dia tidaklah memperbanyak daripada makan dari sisi dia itu memperdapati sesuatu yang keleputan daripada paginya. Maksudnya ialah fayakunu qad jama'a baina aqlataini fi dab'atin wahidatin fataskunu ma'iddatahu wa taqwa syahwatahu. Bahwasanya adalah dia itu mengumpul di antara dua kali makan dalam sekaligus. Nah, makan pada ketika berbuka puasa itu merupakan makanan dalam acara balas dendam. Karena pada ketika pagi kada makan, pada ketika waktu subuh atau waktu pagi tidak makan, waktu tengah hari tidak makan, akhirnya dia balas dendam di hari berbuka, pas di waktu berbuka. Makan yang jatah untuk 3 kali,
dibikin satu kali. Nah, ini merupakan sesuatu penutup yang tidak baik. Baik itu tingkatan puasa yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Hendaklah mensedikiti makan. Jangan sampai menjadi sesuatu mudarat. Maka bagi orang yang memperbanyak makan pada ketika berbuka puasa, itu merupakan menjadikan wayabatilu sirrasaumi, wayabatilu sirrasaum. Itu membatalkan rahasia-rahasia yang ada dalam puasa. Wayubdi ila takasuri ila tahajud, dan membawa kepada malasnya daripada bertahajud. Sebabnya makan akhirnya membawa kepada malasnya bertahajud pada ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja tidak bertahajud, bagaimana di bulan yang lain? Hendaklah di bulan Ramadan itu kita berbanyak ibadah termasuk tahajud. Karena itu merupakan bulan yang dilipat gandakan pahala. Yang sunnah seperti yang wajib, luar biasa pahalanya. Maka bagi orang yang banyak makan pada ketika berbuka, itu akan membawa kepada malasnya bangun daripada melaksanakan sembahyang tahajud. Dan juga warubbama mana'a yaqzata qabla subuhi, dan seringkali itu mencegah daripada bangun sebelum sembahyang subuh, atau bangun dia tidak melakukan sembahyang subuh. Nah, jadi akibat terlalu banyak makan itu bisa efek sampingnya ialah dia mencegah bangun sebelum subuh. Artinya dia bangun terlampau batas daripada subuh. Jam 7 kan sia-sia pada ketika kita berpuasa, sedangkan kita tidak menjaga daripada sembahyang atau salat kita. Itu sia-sia. Dari itulah perhatikanlah sesuatu yang lain. Di antaranya yaitu sembahyang kita perhatikan. Puasa kita perhatikan. Lebih lagi ialah sembahyang kita. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Pertama, bagi pribadi ulun,